Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025. Dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Serta tema mingguan Gemim, Allah adalah pokok pujian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah firman kehidupan kami. Kami sungguh butuh firman-Mu menuntun perjalanan kehidupan kami. Maka saat ini kami akan belajar dan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, berikan hikmat-Mu untuk kami memahami dengan jelas akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Kita akan membaca Alkitab Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Dengan perikop, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujian, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Kita akan menjabarkan pembacaan Alkitab kita tadi, alasan pemilihan tema gereja sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dipanggil dan diutus untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah dunia dengan segala dinamikanya. Dunia alamat pengutusan gereja oleh Yohanes Calvin dipandang sebagai Theatrum Gloriae Dei atau teater panggung kemuliaan Tuhan Allah. Bukan tempat untuk memamerkan kemuliaan diri sendiri dengan segala
kepemilikan dan kuasanya. Saat ini konsep dunia sebagai teater kemuliaan Tuhan Allah sebagai alamat pengutusan gereja mulai terkikis dengan pola hidup yang berorientasi kepada diri sendiri dengan segala kepentingannya. Banyak kebaikan yang dilakukan tidak lagi diabadikan untuk kemuliaan Tuhan Allah, tetapi diabdikan untuk popularitas dan pujian, juga untuk mendapatkan imbalan. Allah adalah pokok puji-pujian, adalah tema perenungan minggu ini yang hendak mengantar kita pada kesadaran bahwa segala aktivitas orang percaya adalah bentuk pujian dan hormat kepada Tuhan Allah atas segala kemurahan dan cinta kasih-Nya bagi kita. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Kitab Ulangan dalam bahasa Yunani, Deuteronomium dalam bahasa Ibrani, Ele, Hadle, Ba, Arim, atau These Are the Words. Judul ini sesuai dengan kebiasaan kuno, terdiri dari kata-kata pertama dari baris pertama teks buku. Pasal 1 ayat 1, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tantangan Sluf, antara Peran dengan Tofiel, Laban, Keserot, dan di Sahab. Ini adalah judul yang lebih baik karena menggambarkan isi kitab dengan lebih akurat. Bagian utama dari kitab ini terdiri dari kata-kata Musa yang ditujukan kepada bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah bagian penting untuk pemahaman yang tepat tentang kitab Ulangan. Ungkapan pokok puji-pujian Tehile Taeca, pujian bagimu, dari kata dasar Tehila yang berarti pujian, menuju pada ekspresi pengagungan, pemujaan, dan penghormatan yang diberikan kepada Allah sebagai Tuhan. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dengan hati yang tulus dan didasarkan pada rasa syukur, pengakuan akan kebesaran dan kuasa, serta kasih Tuhan Allah dalam sejarah perjalanan Israel. Tindakan menjadikan Tuhan Allah sebagai pokok pujian bagi bangsa Israel merupakan bagian penting dari kehidupan religius sebagai umatnya. Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari takut akan Tuhan Allah dan mengasihinya. Rasa takut akan Tuhan atau leyira dari kata yara memberi penekanan bahwa sikap takut, hormat, pengagungan, dan ketaatan kepada Tuhan Allah. Hal ini menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan atas kekuasaan serta kebesaran yang maha kuasa. Rasa dan sikap tersebut muncul dari kesadaran akan kebesaran kuasa Tuhan Allah sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa dan berdaulat atas alam semesta dengan segala isinya, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat yang disaksikan dan dialami oleh mereka. Rasa mengasihi Dia, oleh ahaba, berasal dari kata ahab. Dalam hal ini
Tuhan Allah menekankan pada kasih dan kecintaan kepadanya yang harus ditunjukkan dengan penyembahan, ketaatan, dan penyerahan diri. Sikap ini didasarkan pada perbuatan besar Tuhan Allah yang terpikat sehingga mengasihi Israel dan memilih mereka menjadi kepunyaannya dari segala bangsa yang ada, yang membela hak anak yatim dan janda, serta kasihnya kepada orang asing, sebagaimana dialami oleh orang Israel saat di Mesir sebagai orang asing. Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan mereka yang dimulai dari janjinya kepada Abraham dan para leluhur. Tuhan Allah menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada mereka sejak mereka sebagai orang asing di Mesir. Peristiwa Eksodus hingga mereka bisa berada di daratan Moab untuk memasuki tanah perjanjian. Sikap takut atau hormat dan kagum dan mengasihi Tuhan Allah menjadikan dasar bagi umat Israel dalam menaati kehendak dan perintahnya yang disampaikan melalui Musa, berisi peraturan dan ketetapan tentang relasi antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, 20, 21, yaitu takut akan Tuhan Allahmu, berjalanlah di segala jalannya, kasihilah Tuhan Allahmu, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, dan menaati perintah-perintahnya. Menjadikan Tuhan Allah sebagai pokok pujian. Kesetiaan menjaga relasi ini dengan sungguh-sungguh dan ketulusan akan mengantar umat untuk tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Sejarah perjalanan bangsa Israel telah menunjukkan bahwa mereka yang tidak menjaga relasi dengan Tuhan Allah karena kekerasan hati dan tegar tengkuk sebagaimana diperbuat oleh generasi awal peristiwa Eksodus, membuat mereka tidak diperkenankan memasuki di tanah perjanjian. Karena itu, umat diminta untuk tetap menjadi relasi dengan Tuhan Allah dan tetap menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan mereka. Sikap takut atau hormat dan kagum dan mengasihi Tuhan Allah juga menjadi dasar bagi umat untuk tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, tetapi juga kepada sesama. Untuk tidak hanya mengandalkan diri dan kemampuan sendiri, melainkan berpusat kepada Tuhan Allah sebagai satu-satunya yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan mereka. Demikian juga dengan sikap takut akan Tuhan Allah, bahwa orang Israel yang pernah mengalami keadaan sebagai orang asing di Mesir dengan segala penindasan dan penderitaan yang dialami, dan mendapatkan pertolongan Tuhan Allah karena kasih-Nya. Maka kasih-Nya itu pun diperintahkan untuk diwujudkan kepada sesama, yakni anak yatim, janda, serta orang asing yang mewakili kelompok terpinggirkan dan hidup dalam kesulitan serta penderitaan.
makna dari tindakan tersebut dipahami sebagai kesaksian bangsa Israel tentang sifat kasih Tuhan Allah kepada semua orang dan mengingatkan bangsa Israel tentang janjinya bahwa melalui mereka semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi, takut dan mengasihi Tuhan Allah merupakan kuasa dan kedaulatannya, merupakan dasar dan alasan umat menjadikan Tuhan Allah sebagai pokok puji-pujian, termasuk taat terhadap hukum dan ketetapannya dalam kerelaan dan ketulusan. Makna dan implikasi firman. Adapun makna dan implikasi berdasarkan uraian dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Di antaranya, pertama, menjadikan Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan umat Israel. Berarti umat Israel harus sepenuhnya memuliakan, mengasihi, dan taat kepadanya dalam ketulusan dan kesetiaan. Hal ini mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwa dalam hidup yang menjadikan Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan, bukan hidup yang hanya berorientasi pada diri sendiri, mencari pemuliaan diri dan memuja dan memuji diri sendiri secara berlebihan. Kedua, Tuhan Allah sebagai pusat dan pokok pujian serta ketaatan umat Israel. Hubungan yang benar dengan Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan dan pokok puji-pujian menjadi dasar bagi umat untuk menerima berkat dan janjinya saat mereka akan memasuki dan ketika mereka menduduki tanah yang dijanjikan. Hal tersebut mengingatkan kita sebagai umatnya yang hidup pada masa kini untuk tetap memiliki komitmen yang tulus menjadikan Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan dan terus menjadikan Dia sebagai pokok pujian, sebagai dasar untuk menikmati berkat dan janjinya bagi pribadi kita, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ketiga, makna perintah, hukum, dan ketetapan Tuhan Allah bukan semata-mata untuk membebani umat, tetapi sebagai cara Tuhan Allah mengingatkan umatnya agar selalu tunduk kepada kuasa dan kasih-Nya yang akan menghantar mereka untuk menikmati berkat dan janji-Nya yang juga berdampak bagi sesama yang terpinggirkan, menderita, dan hidup dalam kemiskinan. Demikian juga dengan kita pada masa kini, ketetapan dan hukum Tuhan Allah dihadirkan bagi kita harus dipahami sebagai bentuk kasih Tuhan Allah untuk kita agar menikmati janji dan berkat-Nya untuk diteruskan kepada sesama sehingga hidup orang percaya akan selalu menjadi berkat. Demikian perenungan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh melayani dalam menyampaikan akan firman-Mu lewat channel YouTube Marturia Gemi Bukit Kasih Girian Kemai. Nantiasa firman yang sudah disampaikan boleh menjangkau jemaat-Mu yang rindu mendengarkan firman-Mu, sehingga boleh menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan setiap hari, dan firman-Mu
menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ini syukur kami di dalam nama Yesus. Amin.